Halo, udah live belum ya? Oke, udah mulai kan ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, followers Kampus Keuangan Keluarga. Selamat sore, selamat datang di live talk show Kampus Keuangan Keluarga dengan judul Pandemi versus Keuangan, Fight or Flight. Perkenalkan, saya Biba Nabila dari podcast Mamumi yang akan menjadi host sekaligus moderator untuk acara sore ini. Dan selama 1 jam ke depan akan ada talk show sekaligus pengenalan K3 Kampus Keuangan Keluarga, dan juga yang terakhir ada giveaway. Nah, saya jelaskan dulu ya. Pertama, selama launching K3 ini, dalam beberapa hari ke depan akan ada giveaway untuk 6 orang pemenang. Dan giveaway ini nggak diberikan sekali waktu, tapi bertahap. Nah, khusus untuk live kali ini akan ada 2 giveaway bukan 2 giveaway. Giveaway untuk live kali ini akan dibagikan untuk 2 orang pemenang. Nah, syaratnya apa aja sih? Gampang banget, tinggal tanya atau komen sebanyak-banyaknya, tapi lebih baik pertanyaan ya. Dan panitia nanti akan memilih mana pertanyaan yang terbaik untuk diberikan hadiah. Nah, hadiahnya apa? Yaitu 2 voucher untuk kelas tapak dari Kampus Keuangan Keluarga. Nah, setelah live talk show selesai, nanti akan ada lanjutan giveaway selanjutnya seperti yang sudah diberitahukan di Instagram Kampus Keuangan Keluarga. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri instruksinya seperti apa, dan di tengah-tengah nanti saya akan kembali mengingatkan. Lalu nanti di akhir acara ini nanti kita akan umumkan 2 pemenang untuk hari ini. Nah, yang namanya talk show nggak mungkin dong sendirian doang ya kan. Jadi kita akan invite salah satu pembicara, satu aja sih pembicara kali ini, yaitu pendiri Kampus Keuangan Keluarga, yaitu Kak Kiki. Oke, tunggu ya sebentar, kita invite dulu orangnya. Gimana sih? Kak Kiki udah join kan? Bisa request ikut join live nggak? Bunda Haki, Kak Kiki dulu ya. Mana? Kita tunggu ya Kak Kiki untuk live. Oke nih. Request. Sorry nih kameranya goyang-goyang. Kita tunggu ya beliau sambil nunggu. Hai, udah masuk. Halo Kak Kiki. Hai. Apa kabar Kak? Lagi sibuk? Alhamdulillah. Tentunya tidak CLA gaya ya kan. Khusus ya, udah siap-siap Khusus hari ini. Nah, untuk teman-teman semua yang belum tahu, Kak Kiki ini orang Medan. Dulunya kuliah di USU, lulus tahun 2001. Lalu beliau ke Malaysia dengan suaminya, dan di Malaysia itu beliau mengambil bukan kursus sih, Certification. Certification untuk jadi Certified Financial Planner. Nah, dia lakukan itu tahun 2013. Jadi setelah sebelumnya waktu masih di Indonesia, Kak Kiki itu adalah seorang banker. Tapi begitu pindah ke Malaysia, beliau tidak bekerja lagi di bank, maka beliau lanjut untuk mengambil certification itu menjadi financial planner. Setelah itu beliau berkarir sebagai financial planner, lalu sekarang beliau tidak tinggal di Malaysia lagi, tapi tinggal di Kuwait bersama keluarganya. Nah, tahun ini Betul. Kak Kiki mendirikan Kampus Keuangan Keluarga bersama Ella mendiri. Jadi Kampus Keuangan Keluarga ini apa sih Kak sebenarnya? Jadi apa ya? Itu tuh generasi lagi sampai komunitas yang kita kayak berusaha bikin gitu kan, karena ngelihat sejak pandemi ini kan, jadi kan kayak ternyata kebutuhan orang untuk si literasi financial planning ini masih banyak ya gitu. Kirain dulu waktu setelah selesai sertifikasi terus punya klien dan lain-lain, kirain udah gitu. Ternyata
masih masih begini toh kondisinya masih sama. Jadi mungkin dulu generasinya aku yang perlu ilmunya. Nah, yang Mm-mm. sekarang mungkin generasi yang di bawah kami nih mungkin kayak kalian-kalian Cela. Mungkin kayak kalian-kalian yang lebih muda-muda, yang angkatan lebih muda yang lagi mau apa tuh ya, menata hidup lah ya, menata hidup, rumah tangga yang kayak Mm-mm. gitu. Itu. Tapi emang Jadi bener sih. Mm-mm. Terus mm-mm. menurut Kak Kiki Ya tuh ud- gimana sih eh, sekarang eh, ini orang financial jadi literasinya tuh gimana? financial literasinya udah jelas-jelas masih kurang ya. Dari mana? Mm-mm. Terbuktinya dari pertanyaan yang aku terima tuh masih sama dari yang 2013, 2015 tuh pertanyaannya masih sama. Yang nanya aja Padahal yang udah beda 2020 ya. generasinya. Iya, makanya itu satu. Terus yang kedua, kayaknya kita kita berpikir apalagi di zaman pandemi ini ya kayaknya orang-orang perlu deh gitu untuk lebih ditambahin lagi gitu. Iya sih, tapi emang kalau lagi pandemi ini emang situasinya semua berubah sih ya. Semua orang tuh Mm-mm. jadi nggak ada yang nggak dapat ujian lah pokoknya, terutama di keuangan ya nggak sih Kak? Bener, iya. Udah gitu kayaknya walaupun beda-beda ujiannya, tapi ujung-ujungnya Hmm. ada kalimat duitnya juga gitu kan yang jadi problem gitu. Iya, Iya, makanya. duit lagi gitu. Karena emang Mm-mm. saya tuh dulu, bukan dulu sih, tahun ini ya banyak sih dengan cita-cita tentang teman-teman yang ada yang suaminya kena PHK, terus ada juga yang Mm-mm. kalau dokter kayak keluarga saya kan, ibu saya juga dokter kan. Terus sementara Mm-mm. karena dokter gigi selama pandemi ini sebisa mungkin tidak praktek, otomatis tidak ada Bener. penghasilan juga kan. Pasti Iya. banyak juga yang kayak gitu. Terus yang restoran-restoran gitu kan, banyak Mm-mm. Mm-mm. kasus-kasusnya ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu gimana sih Kak sebenarnya kalau di keuangan tuh um, mengatasinya itu gimana dalam menghadapi kayak gini, situasi seperti ini? Sebenarnya sih mungkin kan kalau kita ceritanya itu kita cerita apa sih sebenarnya pandemi ini dulu kali ya. Jadi kayak orang-orang tuh apa sih sebenarnya impactnya pandemi ini buat kita kalau secara ekonomi makro kan udah jelas ya negara-negara banyak yang resesi ya karena pabrik nggak jalan ya kan penerbangan nggak jalan yang Mm-mm. kayak gitu kan. Nah itu kan secara makro tapi impactnya mendasar ke keluarga kita tuh apa? Itu sih sebenarnya yang lebih perlu dipahamin mungkin ya kayak Biba bilang tadi orang tua yang dokter gigi aja mengurangi prakteknya karena ya terlalu Mm-mm. besar resikonya kan untuk maksudnya untuk kita mengorbankan gitulah istilahnya ya Iya, benar. kayak ya kan terus habis itu jadi sehingga yang kalau udah pabrik nggak jalan kan artinya ada orang-orang yang kena PHK udah gitu kayak contohnya kayak di oil and gas aja ya yang paling mudah. Karena Mm-mm. suamiku di situ, jadi kita terasa itu tuh kayak penerbangan kan nggak ada, pabrik nggak jalan, minyaknya nggak ada yang mau pakai. Jadi kalau Oh minyaknya nggak ada yang iya, mau pakai, benar. artinya minyaknya berlebih. Ketika minyaknya berlebih, sementara demand turun, harganya anjlok, ngaruh dong ke company-nya yang kayak gitu. Terus eh, ya itu selain urusan lapangan pekerjaan, terus ada lagi yang kenanya itu di biaya pengobatan atau kesehatan gitu kan. Mm-mm. Iya. Yang kita maksudnya ya expected not expected gitu jadinya gitu kan untuk urusan biaya pengobatan, kesehatan. Terus yang paling seru nih apa coba? Yang anak-anak tiba-tiba dadakan tuh kerja lagi sekolah dari rumah. Di Yang rumah kalau semua. yang tadinya kalau ke sekolah misalnya nggak perlu bawa gadget kalau misalnya ke sekolah misalnya disediain sama sekolah tuh gitu kan nah sekarang Mm-mm. masing-masing anak harus punya gadget apalagi kalau misalnya dia eh, sekolah dari jam 7 sampai jam 3 misalnya gitu kan setengah 8 lah Iya. jam 7.30 sampai jam 3 nah dia kan harus punya gadgetnya sendiri kalau anaknya lebih Iya, dari satu belum kan artinya anaknya 3, dia semuanya SD. jadi tuh bener, biaya penunjang pendidikannya itu lagi kan printer, apalagi itu, yang kayak gitu-gitulah, as simple as Mm-mm, internet, mm-mm. printer, gadgetnya, yang kayak gitu. Sama yang kalau di Indonesia kan udah mulai tuh ya work from office, ya kan udah pada berangkat ke Iya, kantor udah kan kalau di mulai pada Indonesia kan. ngantor. Tapi kan nggak boleh pakai kendaraan umum, bener Oh nggak? iya, benar. Iya Harus kan? harus pakai mobil sendiri kalau bisa sih Iya, biar nggak nah kena. iya itu tuh kan
signifikan loh, yang tadinya mereka bisa naik kereta, yang tadinya bisa tuh ada yang nyaut tuh aku banget katanya. Nah, Mm-mm. ada yang naik kereta, yang tadinya bisa naik bus atau apa, yang tadinya misalnya ngompreng rame-rame, sekarang kan udah nggak bisa ya, harus berangkat sendiri dengan kendaraan sendiri. Mm-mm, bener. Ya, semua biaya diabsorb sendiri jadinya di keluarga itu gitu. Jadi itu sih sebenarnya dampaknya si pandemi buat keluarga-keluarga kecil kayak kita gitu. Betul tuh. Jadi Huh. antara apa, biaya hidup meningkat dengan Mm-mm. pemasukannya tetap, atau biaya Mm-mm. hidup tetap tapi tidak ada pemasukan atau pemasukannya berkurang, pokoknya ada aja gitu ya masalahnya buat sebagian orang Uh-uh. di pandemi gini ya. Bener, bener, iya. Jadi ya, dan tiba-tiba kan, nggak maksudnya nggak ada yang sangka tiba-tiba tuh semua negara bisa Mm-mm, tertutup kayak mm-mm, gini gitu. bener. Mm-mm. Kaget sih, Mm-mm. kaget. Banyak yang kaget. Terus Iya, sekarang saya juga kaget sih Kak, waktu awal-awal pandemi beberapa bulan pertama, loh ini gimana, kayak bingung ya mau ngapain gitu. Terus kan iya jadi banyak makanya. belanjanya juga kalau bisa kan online, dan online itu kan keluar ongkos juga ya, ongkirnya Mm-mm, ada lah, terus biaya ongkirnya, maintenance iya. lebih mahal kalau Ngasih online gitu ngetip, kan. ya kan? Ngetip juga Mm-mm. buat abangnya, kan kasihan juga ya dia ya soalnya. Iya, kayak gitu. Nah, terus kalau buat orang-orang yang mengalami perubahan dalam pola pengeluaran itu gimana Kak enaknya? Iya ya, banyak kan soalnya yang ke impact ya, jadi kayak yang Mm-mm. tiba-tiba dipotong gajinya 20% atau tiba-tiba karena harus di rumah aja atau nggak ada project yang gitu-gitu ya. Kalau yang berubah Mm-mm. gitu sih memang step pertama itu nyeleksi ke pengeluarannya dulu sih. Itu udah paling Oh udah itu gitu. udah paling udah yang hal yang pertama yang harus kita lakukan itu ya memang itu nyeleksi pengeluaran kita dulu gitu. Jadi apa sih yang bisa kita kurangin? Jadi kita bedain yang penting sama yang nggak penting. Oke, kalau memang masih penting dan harus ada pengeluarannya kayak listrik nggak mungkin nggak dibayar, kayak apalagi tuh, ya pokoknya tagihan-tagihan yang nggak mungkin nggak dibayar, cicilan utang Ya, harus wifi jalan, ya kan? atau makanan. Yang kayak gitu. Nah, tapi kalau yang nggak pentingnya itu ya dikurangin gitu, misalnya kayak yang tadinya punya budget weekend, ya udah sih ya nggak usah budget weekend dulu gitu. Di rumah Kan aja di rumah weekendannya, jadi aja kan lagian ya, nggak iya, yang keluar-keluar. dulu nggak nonton, yang dulu hobinya weekend nonton ke bioskop, ya sekarang nggak usah ke bioskop, nggak bisa juga kan. Anyway udah terkurangi dengan sendirinya gitulah, yang apalagi Hmm. dine in, yang makan di restoran yang kayak gitu. Sebenarnya ya sesimpel makan di restoran aja itu udah ngurangin banyak loh. Karena kan kalau kita makan di restoran, air minum kan kita pesan. Kalau di rumah kan enggak. Mm-mm, Yang kayak mm-mm, mm-mm. gitulah, yang kayak gitu. Jadi kecil-kecil lama-lama juga bisa jadi gede sih yang kita simpen gitu. Oh gitu. Ini ada yang nanya nih Mm-mm. Kak, dari Mm-mm. Anggra Malik. Dia Mm-mm. nanya pembagian proporsi ideal keuangan di saat pandemi itu gimana? Maksudnya pembagiannya tuh gimana sih, kita nyusun cash flow-nya mungkin. Oh, kita nyusun nyusun cash flow-nya ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya kalau ini tuh kembali ke diri kita masing-masing kan. Aku tuh selalu bilang kalau keuangan itu kan antara kita dengan antara manusia dengan keuangan dengan uang kan gitu. Jadi kita nggak bisa paksain orang Mm-mm. harus punya standar. Yang ini harus segini, yang ini harus segini. Tapi ya harus kita bisa maintain sebisa kita mungkin. Pokoknya di zaman pandemi ini nggak usah ngeluarin pengeluaran yang enggak gitu loh. Jadi ya dikecilin Oh, aja, pengeluaran yang nggak penting dikecilin sehingga nantinya kita bisa bertahan lebih lama dengan gaji kita yang udah dikurangin itu gitu. oh Nah gitu. selain Jadi itu kan intinya penting kita juga punya lihat dana dari darurat penting kan. nggak pentingnya ya. Bener, penting nggak penting, esensial nggak esensialnya itu tadi gitu. Gitu. Tadi Kayak gimana Kak? Maaf, tadi ibu nyebut nyebut dana apa gitu Kak tadi? dana darurat. Oh, itu gimana? Uh, Iya, jadi kalau orang yang udah punya dana darurat itu ini saatnya sih memanfaatkan si dana darurat itu. Toh ini memang keadaan Oh, darurat gitu kan. Kayak mungkin ada orang-orang yang memang tadinya secara keuangan udah mepet-mepet nih, yang memang secara udah cicilannya udah kegedean gitu. Jadi tiba-tiba dipotong
gajinya lagi udah nggak tahu ini mau bayarnya dari mana, yang kayak gitu. Boro-boro mikirin buat yang lain-lain ya, buat ngurangin pengeluaran yang lain, Mm-mm. tapi cicilannya aja udah kegedean. Nah, itu bisa tuh si dana darurat kita mainkan buat ngebayarin cicilan. Jadi yang kayak gitu sih. Nah, dana darurat itu Oh, juga harus kita sayang-sayang ya. Jadi maksudnya karena kita nggak tahu sih pandemi ini berapa panjang kan, berapa lama lagi kita nggak tahu. iya, 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 iya. Dulu Mm-mm. kita pikir 3 bulan mungkin cukup. Dulu kita pikir 6 bulan Iya, mungkin cukup. Iya nggak taunya ini udah mau sampai bulan Desember. iya, Kalau ternyata yang lama gitu, nggak lama, selesai-selesai. yang yang kalau sempat udah kehilangan penghasilan agak grogi sih mungkin ya ngadepin tanpa tanpa punya dana darurat gitu. Jadi makanya yang sekarang punya Hmm. disayang-sayang deh dana daruratnya. Ya nggak usah dululah jajan yang terlalu mahal, yang terlalu mewah. Kalau bisa diabsorb kita kerjain di rumah, kita kerjain di rumah gitu. Memang sih Iya. ada yang bilang kita tetap harus ini ya, tetap harus memberi. Iya, nggak apa-apa, kita harus tetap memberi. Tapi ingat, yang kitanya sendiri harus bertahan lebih panjang untuk bisa tetap memberi orang kan, gitu. Hmm. Terus ini Hmm. kan tadi eh, ak- aku ya nggak apa-apa ya nyebutnya udah biasa. Iya, nggak apa-apa. Eh, kalau tadi kan aku sebut kalau aku tanya gimana kalau yang keuangannya itu mengalami perubahan. Terus gimana Mm-mm. kalau yang masih normal-normal aja gitu? Jadi bisa santai Oh, dong Kak kalau biasa aja, nggak mengalami perubahan gitu. iya seharusnya ya gitu ya. Maksudnya ya berarti kan nggak ada sesuatu yang signifikan di dalam hidup dia yang tiba-tiba berubah gitu kan. Tapi oh iya aku juga mau ngingetin tadi yang mereka-mereka yang mengalami perubahan itu, satu hal yang paling penting adalah jangan jangan apa tuh ya namanya, jangan ngambil utang baru gitu. Apalagi utangnya Oh, konsumtif. Karena utang ya jelas konsumtif kalau tuh kita apa? utang konsumtif tuh utang yang memang buat konsumsi. Jadi kita berutang buat makan, yang gitu loh. Yang berutang, Oh, berutang buat ya kan kartu kredit kan di swipe buat jajan, buat bayar ini, bayar itu, tapi terus besok nggak dibayar gitu. Jadi intinya jangan memulai utang baru, apalagi yang gede-gede karena kita tuh belum tahu hmm. ini tuh sepanjang apa, seberapa lama kan kayak gitu. Sama ya itu selain jangan memulai utang baru, kalau tuh katanya jangan beli handphone baru kata suamiku, itu dia agak nyambung sih dari situ Nah ya. itu dia. Iya udah gitu, yang paling penting ya mulai mencari sumber penghasilan baru ya. Jadi supaya si dana daruratnya masih bisa bertahan lebih lama lagi. Carilah si sumber-sumber penghasilan Hmm. baru. Paling mudah sih dagang kan, banyak ya sekarang ibu-ibu pada dagang kan. Iya, apalagi kan Gitu. sekarang orang-orang tuh pada online semua. Jadi kita ini saatnya kalau yang mau jualan online kali ya, Eh, malah malah Iya, bisa memulai dari kayak sekarang ya. saatnya apa ya, menggali kemampuan diri, skillnya apa gitu kan, yang bisa dijual. Aku tuh ngelihat ini ya, ngelihat di Instagram tuh, jadi dari orang-orang ya, dari orang-orang yang punya anak kecil gitu, tuh seru-seru banget sih. Kemarin kakak iparku kalau nggak salah, dia beli satu kotak cupcake gitu ya, tapi buat Mm-mm, anak ceweknya, jadi si cupcake-nya udah jadi, nanti tinggal buat mm-mm. ngias gitu. Itu kan kreatif ya sebenarnya gitu loh. Iya, iya Kebayang nggak? benar. Jadi yang si orangnya ngejualin cupcake, terus sama dia jualin apa sih itu, frostingnya, hiasannya, macem-macemnya gitu Oh kan? iya, iya, iya. Ah, Ha, ha, ha. itu kan maksudnya idenya luar biasa sih gitu. Jadi Iya, kayak, terus jadi eh di eh. rumah sama anak-anak juga jadi ada kegiatan gitu kan. Mm-mm. Iya banyak loh Mm-mm. ibu-ibu yang kurang kegiatan kan di rumah dengan anaknya. Misalnya anaknya belum sekolah atau anaknya yang tadinya sekolah tapi TKA atau TKB gitu kan ya kan. Kalau sekarang di sekolahin online kan agak-agak kurang pas ya kalau buat anak seumur itu kan, dia duduk di screen segitu Karena lihat lama. Ya layar juga terus kalau malah ya. iya udah juga udah gitu iya kalau dia dengerin gurunya kan. Kalau nggak dia nggak Mm, dengerin gurunya buat apa? Ya jadi mendingan kayak gitu. mm-mm. Banyak deh kayaknya kalau usaha-usaha yang lucu-lucu ya kayaknya sekarang Gitu. Terus ini gitu. ada yang nanya nih, eh, Mm-mm. bedanya perhitungan dan pelit tentang jajan makanan itu gimana? Ini yang nanya buku anak.sgg Madepok. Bedanya perhitungan dan pelit tentang jajan makanan. Perhitungan dan pelit. Iya,
kan kita tuh memang harus ngitung apa yang kita keluarin kan. Kalau aku bilang ya pokoknya kita harus bertanggung jawab atas spending kita. Itu tuh bagian dari perencanaan keuangan juga kan. Nah, tapi kalau jadinya stingy kan ganggu juga ya gitu. Jadi gimana ya? Fine line sih sebenarnya antara kita pelit dengan antara kita ngitung. Tapi kalau kita ngitung artinya kita tuh tahu kita udah punya budgetnya gitu. Jadi nggak apa-apa kita ngitung tapi kita ada budgetnya. Kalau pelit tuh yang kayak dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh gitu sih. Gitu nggak sih? Aku kayaknya karena kalau dari aku tuh selalu yang oke, masih ada kok budget minggu ini, ya udah silahkan gitu. Masih ada kok budget bulan ini, ya udah silahkan gitu. Jadi kita nyusunnya Iya, di apalagi awal kadang kan. kadang tuh ya kita sekali-sekali pingin lah ya jajan makan di luar, mungkin kayak udah sebulan makan di rumah, terus kan sekali-sekali ya nggak apa-apa lah jajan gitu kali ya, maksudnya ya kalau selama masih masuk di budget gitu kan. Iya, dan supaya ibunya waras juga loh. Saya termasuk ibu-ibu yang kurang waras kalau disuruh masak 3 kali sehari ya. Jadi jadi salah satu dari makanan itu ada satu macam yang memang kami beli gitu, nggak sanggup lah. Ini udah berapa bulan begini terus Iya kan? bener. Nah gitu. Iya, Dan di apalagi rumah kalau emang semua orang orang di tuh jadi rumah bawaannya juga. mau makan terus. Iya Kenapa? benar, kalau semua orang di rumah tuh jadi pengen makan terus, pengen jajan, bukan Iya, jajan sih, ngemil iya, lah. Soalnya kan nggak ngapa-ngapain ya, ibaratnya kita nggak keluar-keluar ya, jadi di rumah tuh ya udah gitu, mau ngapain lagi selain iya. ngemil. Iya, itu dia makanya. Ini ada yang bilang aku sinyalnya nggak bagus ya. Emang iya ya? Eh, apa aku Bagus ya nggak sih gambar jangan-jangan? di situ? Aku sih lancar-lancar aja ya sama ini, Enggak, sama tapi Kak muka Kiki. kita nggak gimana-gimana kan? Muka kita nggak gimana-gimana. Enggak. Oh, ya udah, Enggak nge-lag kok. berarti pemirsanya berarti yang nggak bagus sinyalnya. Nih ada yang Aduh. komen nih, pelit itu kalau nggak dibajetin, padahal dananya ada, mungkin gitu ya. Ya bisa juga sih. Terus ada juga yang GoFood membuatku waras. Ya itu ya, aku juga Iya, kayak gitu. iya, nggak Enak apa-apa. namanya Yang ada yang penting ada budgetnya. Ini kenapa sih kok mereka oke. bilang kita agak patah-patah gambarnya? Kak Kiki kayak blur gambarnya, Kak. Gambarnya. Ini Kak Kiki yang gambarnya blur nih. Loh, jadi Ah, aku gimana? Aku keluar lagi masuk lagi atau gimana? Coba ya, coba ya. Heeh. coba ya. Nanti request Mm-mm. lagi ya. Mm-mm. Oke, maaf ya penonton, ini mungkin ada ini teknis sedikit. Jadi Kak Kiki disconnect dulu, nanti dia masuk lagi sebentar lagi. Jadi gitu ya teman-teman, siapa yang mau nanya langsung aja pada nanya nih, karena nanti 2 pertanyaan terbaik bakal dapat hadiah, yaitu voucher untuk ikut kelas tapak di kampus keuangan keluarga. Ini lumayan banget loh, karena kampus keuangan keluarganya ini kan, aduh dia ada yang komen, K3 ya kita bilangnya, K3 ini buatannya Kak Dian sama Kak Kiki. Jadi Kak Kiki ini kan memang certified financial planner. Jadi lumayan banget kalau kita bisa dapat vouchernya, jadi bisa dibimbing langsung sama financial planner dengan harga yang pastinya sangat terjangkau gitu. Ini Kiki harap send request lagi. Oke. Proof ya. Ini kenapa yang di komen jadi aku? Kelas tapak apa sih Kak? Oh iya, nanti kita Nah, tanya langsung sama Kak Kiki ya tentang kelas gimana tapak. gimana? Ada Udah yang nanya bagus nih, belum? kan tadi aku ini udah bagus nih. Udah bagus. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau ada blur-blur lagi tolong di komen ya. Jadi ini. Jadi kita bisa ini. Nah, ini tadi kan aku ngasih tahu ke teman-teman nih kalau yang pertanyaan terbaik tuh dapat voucher untuk ikut kelas Oh, tapak. Nah, kelas ini tapak memang itu apa? panitianya Pada luar nanya nih, biasa Kak. loh ini. Panitianya luar biasa loh. Kelas Pada tapak nanya nih, itu. kelas tapak itu. Nah, aku tuh juga nggak hafal sebentar ya ngeliat contekan ya, karena kan bikin kelasnya ada 3. Jadi kelas tapak itu sebenarnya yang pertama. Jadi kita ada kelas tapak, langkah, dan cipta. Cila namanya aja luar biasa nggak sih? Cantik banget Nah, namanya.
si kelas tapak itu jadi dia tuh kelas pertama dari serangkaian 3 kelas yang kita bakal punya. Nah, intinya di si kelas tapak itu kita ngenalin dulu deh financial planning itu apa. Terus abis itu nanti di situ kita belajar ngecek keuangan kita, belajar nyatet keuangan kita, yang kayak gitu sih. Itu masih sampai di situ, sampai kita apa ya bilangnya, sampai kita tuh nanti udah bisa ngukur kita tuh sehat apa enggak sekarang gitu. Oh gitu. Itu nanti Di berarti situ. diajarin juga dong yang tadi itu kayak gimana caranya nyeleksi pengeluaran penting nggak penting. Itu juga diajarin nggak Iya, di kelas kata? iya, dia diajarin Wah, di situ. Terus itu nanti mantap kan nih. pada dapat itu format Excelnya gitu, jadi bisa ngerjain sendiri di rumah kan, Oh itu. gitu. Jadi ada hitung-hitungannya Heeh. gitu, Kak. Oh Naik iya, jadi kelas di gitu ya. tiga-tiga, jadi serius. Ya maksudnya kan kalau kalau cuman ngobrol-ngobrol doang, ya udah nonton-nonton kita gini aja. Nah, tapi kalau di kelas emang Hmm. benar-benar diajarin sampai kalau misalnya tekun ngikutin sampai yang kelas ketiga, si kelas cipta tuh nanti sampai kita punya financial planning sendiri tanpa minta dibikinin orang lain, gitu. Oh, mantap. Berarti ini tuh ibaratnya kerja, bukan kerjaan sih, apa yang biasa dilakukan sama financial planner tuh kita belajar dikit-dikit lah ya. Jadi kita tuh bisa Iya, bisa atur sendiri gitu. Karena kadang bener. kan ada beberapa planner yang cukup mungkin mahal ya karena mungkin dia Emang khusus ke mahal perempuan. sih. Emang mahal ya? Emang mahal, emang mahal. Enggak, itu sejujurnya emang pekerjaan yang paling melelahkan. Yang pertama tuh ngitungin duit orang. Yang kedua kalau orangnya punya masalah, ngitungin utang orang. Itu tuh kan Hmm. bikin sakit kepala sendiri sebenarnya buat Iya, planner. iya, Dan iya. maksudnya pengetahuannya itu kan segitu luas gitu. Nah, sementara kan kita itu perlunya sebenarnya kan buat diri kita sendiri. Dan setiap orang person to person itu beda kan maunya, beda ininya. Beda maunya, beda tujuannya, beda cara dia berkomunikasi dengan pasangannya kalau yang udah punya pasangan. Nah, jadi mendingan bikin sendiri sih kalau aku. Gitu. Jadi Hmm. begitu. Tapi kalau ini ada yang nanya nih, kalau pendapatan atau gajinya nggak seberapa, tetap perlu nggak sih belajar perencanaan keuangan? Ini Nah terkait itu kelas dia tapak yang nih, kira-kira mungkin perlu ah, nggak ah. walaupun gajinya Ya, jadi ini? tuh orang-orang tuh suka salah tanggap karena berpikiran kalau misalnya kita nggak penghasilannya kecil, apa sih yang mau diatur, justru salah ya. Kalau kecil justru harus diatur. Kalau yang udah gede-gede mah dia duitnya udah banyak, dia ngitung sepera dua pera juga nggak dia hitung gitu. Jadi mendingan Iya, ya bukan mendingan, justru yang lebih kecil penghasilan justru yang harus lebih concern sama keuangannya gitu. Kalau aku sih gitu ya. oke. Jadi justru Mm-mm. malah kalau kita pas-pasan tuh ya kita harus tahu cara ngaturnya gitu kan. Iya, Otherwise nanti malah habis aja buat konsumsi, nggak ada sisanya, nggak bisa buat nabung-nabung, mungkin malah kalau kita nggak tahu caranya gitu kan. bener, bener, bener. Itu dia yang bahaya kan sebenarnya. Hmm. Lebih Nah, terus berbahaya ini Kak, kalau. tadi kita kan nyebut sedikit tentang dana darurat ya. Itu Mm-mm. sebenarnya gimana sih? Emang aku sendiri masih agak blur kadang-kadang tentang dana darurat itu Mm-mm. gimana? Artinya apa? Pertama itu artinya apa? Artinya sih kalau dana darurat itu udah jelas ya dana yang bakal kita pakai waktu terjadi keadaan darurat. Nah, keadaan darurat itu apa? Yang kayak aku bilang tadi, si orangnya tiba-tiba penghasilannya berkurang atau penghasilannya nggak ada atau yang biasa cari makan berpulang, yang kayak gitu. Terus apalagi? Ya si pandemi ini yang luar biasa, semua sektor Mm-mm. kena. Yang kayak gitu. Jadi itu dana yang kita pakai di situ gitu. Oh gitu. Ketika keadaan darurat itu datang menghampiri kita gitu. Jadi kayak dana yang Hmm. kita siapkan untuk apa ya, untuk sesuatu yang kita nggak mau terjadi gitulah. Untuk Mm-mm. darurat ya, namanya juga Darurat darurat. lah, namanya ini ya darurat. Emergency exit lah. Nah, itu kalau bedanya sama tabungan apa sih, Kak? Nah, bedanya sama tabungan itu sesimpel ini. Kalau dana darurat, kita kumpulin buat sesuatu yang kita nggak tahu bakal terjadi. Tapi kalau tabungan, kita memang ngumpulin buat tujuan kita gitu. Itu jadi bedanya di situ. Yang satu Hmm. memang untuk meraih goals, yang satu lagi memang buat keadaan darurat gitu. Itu Oh sih gitu. bedanya yang paling signifikan. Jadi jadi tabungan itu ada tujuannya ya. Kan kalau dulu dari kecil nih yang aku tahu Mm-mm. kalau Mm-mm. apa
doktrin yang dikasih orang-orang dewasa di Mm-mm. sekelilingku nih waktu aku kecil. Kita Mm-mm. harus nabung, 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 nabung. Tapi Mm-mm. ya taunya tuh ya udah simpen aja duitnya gitu. Jadi ternyata nggak gitu ya. Jadi ternyata nabung itu memang ada tujuannya. Iya, Bahkan harus ada kalau kita tujuannya. nyimpen dana darurat pun kan itu tujuannya untuk hal-hal darurat gitu. Jadi Darurat. apapun yang kita simpan itu berarti ada tujuannya gitu ya. Iya, yang si tabungan itu tadi, itu justru yang harus kita disiplin. Dua-dua sih kita harus disiplin. Cuman memang kita tuh dulu kan udah nabung aja, nabung aja, nabung buat apa tuh sebes tuh nggak tahu. Jadi kayak uangnya kesana kemari, habis-habis gitu aja lama-lama masih tabungan kan gitu. Makanya Mm-mm, kita mm-mm. kalau harus ada lah tujuannya. Dan nanti tuh di kelas tapak tuh kita ngajarin loh cara cara di kelas tapak tuh kita cuman belajar sampai bagaimana cara menentukan tujuan kita, tujuan keuangan gitu. Nanti di kelas lanjutannya aku ajarin Oh, ngitung gitu. ada caranya Seru juga sih. ya buat menentukan tujuan-tujuannya itu juga ada caranya ya. Nggak Ada asal cara. gitu. Ini ada yang nanya Mm-mm. nih tadi sih dia nanyanya udah lama cuman belum masuk Udah topik. lama tadi Sekarang ya. dari Ambil Putri minum ya. Sutarjo. Nah, minum aja Kak. Putri Sutarjo, Mm-mm. bagaimana caranya untuk mengenalkan atau mengajarkan nilai uang garis miring menabung pada anak ya Kak? Apakah sekarang saat yang Mm. tepat? Jadi gimana nih cara apa? Mungkin maksudnya itu menabung itu mengajarkan nilai uang ya. Maksudnya Mbak Putri Mm-mm. Sutarjo ini. Gimana sih caranya mengenalkan Iya. menabung pada anak? Iya, jadi ini tuh sebenarnya hal yang baru juga sih buat aku karena kan maksudnya ya nggak pernah diajarin kan, maksudnya kita nggak pernah punya pelajaran ini zaman dulu tuh kita sendiri aja tuh Iya. kagok sama nilai uang waktu waktu punya kerjaan kayaknya aku bisa bayar semuanya gitu padahal ya ampun ujung bulan udah habis ya kan di kosan udah tinggal makan apa ya udah yang gitu kan. Nah makanya kenapa jadi penting buat ngajarin keuangan ke anak itu yaitu supaya anak tuh belajar nilai uang. Caranya itu beda-beda setiap anak. Sekali lagi keuangan itu tentang manusia dan duitnya. Jadi nggak bisa kita pisah sehingga setiap personal itu beda pendekatannya. Tapi kalau aku sih selalu berpikir kayak gini, dia itu harus mengerti bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menghabiskannya sehingga dia tahu oh begini cara mendapatkannya. Oh ternyata nggak mudah ya dapetinnya. Nah baru dia sehingga dia tahu aku harus spend itu kayak mana ya kayak gitu. Jadi sesimpel Hmm. misalnya kayak gini diajak belanja habis itu disuruh pilih barang yang dia mau misalnya kan kayak makanan ringan ya gitu terus kan ada banyak brand gitu kan nah terus nanti dihadapin aja ke dia ini menurut kamu gimana gitu terus dikasih uang saku jadi sehingga dia belajar tuh mengeluarkan dari sakunya sendiri bukan dari saku orang tuanya lagi gitu. Oh iya iya. Jadi justru emang dari kecil itu emang diajarin ya gimana cara mengenal uang, dapatnya itu gimana, Mm-mm. usaha apa enggak, Mm-mm. terus gimana Dan dikeluarkan apa gitu ya. betul. Iya, dan kayak aku tuh nggak sepakat dengan yang anak ngerjain apa nanti dibayar gitu. Ngerti nggak sih kayak misalnya anakku di rumah laki-laki kan satu. Mm-mm. Nah, sekarang dia umurnya 11 tahun, bentar lagi kan ya nggak bentar lagi sih, tapi ya lumayan lah 6 tahun lagi kan dia akan kuliah kan. Yang kita belum tahu nanti dia bakal tinggal sama kita atau enggak. Jadi itu kami persiapkan. Misalnya sesimpel ini aja, sesimpel aku suruh dia masak nasi, kan pakai mesin semua kan, masak nasi pakai rice cooker, Mm-mm. nyuci bajunya sendiri. Aku nggak mau pegang cucian dia ya kalau mau cuci silakan ini Cuci ada sendiri. mesin cuci ini ada mesin cuci ini ada dryer bedanya apa bedanya sekarang nggak beli deterjen nggak beli pewangi yang kayak gitu kan itu kerjakan sendiri nah aku tuh nggak sepakat kalau anak tuh dibayar untuk itu enggak itu chores-nya dia harus Mm-mm. kerjakan sendiri nah tapi diajarin caranya dia tuh cari uang kayak mana by the way ya si Mm-mm. logonya kampus keuangan keluarga itu bikinan anakku loh dan kami bayar dia buat itu. Jadi kami pesen Wow, logo tuh keren. sama dia, bikin ya gitu. Ya udah, kan dia mau cari duit nih ceritanya karena ada barang yang dia mau Mm-mm. beli. Ya udah, nggak apa-apa, silahkan. Coba bikin, nanti kirim invoice-nya, kirim quotation-nya yang kayak gitu. Jadi dia yang bikin, terus ya udah kami bayar gitu. Oh, jadi As a kita tuh professional. sebenarnya tadi mengajarkan anak untuk bersikap profesional juga ya. Jadi kita memperlakukan dia Betul. tuh sebagai seorang profesional. Jadi
kita juga Mm-mm. bayar dia sesuai kemampuan dia, dan dia juga jadi belajar, oh gini toh cara cari uang itu Mm-mm. dengan kemampuanku, aku bisa apa nih, jadi aku bisa menjual Iya. jasa aku ke orang lain gitu ya, cara oh gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke, Karena kan seru sih. apa ya, jangan sampai telat lah gitu ya. Nah malah sampai yang lucunya itu kan Hmm. gini, ya kan namanya anak sendiri kan. Nah jadi waktu Hmm. waktu dia lagi bikin gitu kan bapaknya bantuin. Terus aku sambil lewat terus bilang ya ini nggak bisa uangnya buat kamu semua dong, karena kan bapaknya bantuin. Oh ya udah, terus bapaknya bilang ya nggak apa-apa, nanti kami urusan kami itu bagi dua, kata dia gitu. Karena menurut si bapaknya, menurut suamiku, dia harus belajar. Kalau dia subkon, dia harus bayar orang gitu. Jadi si bapaknya sebagai Iya, bener. subkontraktornya dia, jadi dia bayar dan mereka beneran bagi loh duitnya. Jadi aku sih ketawa sendiri sih ngeliatnya, ya kami sih meskipun yang bayar kita, tapi kan dia ngerti kan, I earn this gitu Iya, loh, benar. gitu. Dia belajar kerja Mm-mm. sih, benar. Mm-mm, Nih kalau ada mm-mm, yang nanya mm-mm. juga nih, bagaimana dengan yang memiliki pemasukan tidak menentu atau sifatnya harian? Kira-kira gimana ngatur keuangannya? Oh, ini cocok buat aku nih, Kak. Aku nih soalnya kan independent research analyst. Jadi Mm-mm. memang Mm-mm. bukan bulanan kayak orang kantoran gitu kan. Itu per Mm-mm. project dibayarnya. Itu gimana Mm-mm. dong kalau kan mengatur keuangannya gimana? Karena nggak pasti kan itu. Iya, jadi sama kayak kemarin tuh sempat ada pertanyaan juga kayak gitu. Yang penting sih, kan kita udah bisa proyeksikan kan sebenarnya. Maksudnya kayak Biba sendiri kan bisa proyeksikan kan, kayak 3 bulan gitu dapatnya berapa, atau per project dapatnya berapa. Bisa Ya kan ya, kira-kira tahu harusnya sih. ya. Kira-kira kan tahu. Nah, ya udah berarti dari yang kita dapat berapa itu. Misalnya saya gini ya, kita kerja 3 bulan, habis itu kita off 1 bulan, nanti ada lagi kerjaan 3 bulan. Kan kita tahu berapa lama kita off. Nah, itu tuh yang kita dapat selama 3 bulan itu harus dibagi buat 4 bulan kita hidup kayak gitu ngaturnya gitu. Jadi Oh gitu. kalau misalnya kita dapat 10 juta 3 bulan, berarti dibagi 4, dua setengah, dua setengah, dua setengah, dua setengah gitu. Itulah penghasilan kita kayak gitu. Jadi ngatur pengeluarannya itu based on si 2,5 juta, bukan based on si 10 juta yang kayak gitu. Jadi nggak yang Gitu sih. begitu dapat 10 juta langsung dihabisin karena ya udah baru habis dapat Mm-mm. project nih, invoice-nya keluar langsung 10 juta dihabisin, nggak gitu ya, tapi kita Iya, diatur jangan hitungnya gitu. untuk berapa bulan gitu ya. Betul. Sama kayak si dana daruratnya juga kayak gitu. Tadi kayaknya ada yang nanya deh, dana darurat itu gimana sih ngitungnya gitu ya kan. Nah, Hmm. dana darurat itu kita ngitung tuh dari segi pengeluarannya aja, tapi pengeluaran yang esensial. Yang penting-penting aja nih yang kita hitung gitu. Jadi jangan yang Oh. jangan yang nggak penting dihitung gitu. Nah, jadi yang perlu, yang udah pasti kita harus keluarkan, nah itu pengeluaran yang kita hitung bisa 3 kali, 6 kali, 9 kali, 12 kali gitu. Jadi kita harus punya dia selama si 12 bulan atau selama si 3 bulan. Itu balik ke kita ya, karena ukurannya adalah seberapa lama kita mampu bertahan, bukan, seberapa lama menurut kita bisa mencari sumber penghasilan baru gitu. Oh gitu. Supaya si dana darurat bisa nutupin kan selama itu. Nah, buat orang-orang yang penghasilan yang nggak menentu tadi, ya ditambahin lagi aja gitu, karena kan ada kemungkinan setelah project ini terus nggak ada project lebih lama lagi kan gitu. Iya. Itu sih. Mm-mm, Apalagi mm-mm. kalau lagi pandemi nih, kira-kira yang idealnya berapa banyak sih kita harus menyimpan selama pandemi? Karena ini kan pandemi kira-kira kayaknya masih lama ya. Terus enaknya Itulah gimana dia itu ya. berapa? Heeh. Dulu kan ya itu kayak aku bilang tadi kan, awalnya kita pikir 3 bulan selesai, ternyata enggak, udah 6 bulan, ini udah bulan ke-6 kan ya, enggak Mm-mm. juga gitu. Nanti ini kayaknya sih sampai Desember masih begini-begini aja gitu. Nah, memang sih sebenarnya tadinya itu 3 bulan aja sih udah oke gitu. Karena kan dalam waktu 3 bulan, ya masa iya kita nggak bisa sih cari sumber penghasilan baru. Sesimpel jualan cupcake, sesimpel bikin roti, yang kayak gitu kan sebenarnya kita bisa belajar gitu kan. Atau Mm-mm. nggak usah pun kita belajar, kita bisa ambil dari orang, kita jual lagi kan bisa ya gitu loh. Ya bener kan. Nah itu yang Iya bisa tuh benar. sebenarnya yang kayak gitu. Jadi makanya aku tuh selalu bilang ya 3 bulan, 6 bulan. Tapi kalau udah pandemi ini, rasanya ya 12 bulan aja kita punya tuh masih kurang gitu, karena kita nggak tahu. Jadi sekarang itu cash is king memang sih kayak gitu. Jadi ya pokoknya yang punya dana darurat disayang-sayang, itu aja sih kalau dari aku. Oh gitu. Disayang-sayang, disimpan supaya kita tetap Jadi bisa bertahan dalam lebih lama.
Jadi dalam dana darurat itu bentuknya memang cash ya Kak? Atau ada pilihan bentuk simpanan lain? Karena misalkan kita proyeksikan Mm-mm. kita kumpulkan dana darurat untuk 12 bulan gitu. Jadi Mm-mm. kan Mm-mm. 12 kali pengeluaran. Misalkan sekali pengeluaran Mm-mm. 5 juta kalikan 12, Mm-mm. 12 kali 5 ada 60 juta. Itu kan 60. it Mm-mm. sounds a lot gitu. Berarti memang kita Mm-mm. punya cash banyak itu ya untuk dana darurat. Atau Iya, bisa jadi instrumen lain. kalau misalnya dana daruratnya masih di bawah, ya itu kembali tergantung ya, kan tergantung pengeluaran kita. Ada yang pengeluarannya 5 juta. Kalau dikali 12 60. Coba dihitung kalau misalnya terjadi sesuatu dengan kita 60 jutanya habis dalam seketika kan. Misalnya kayak kita ambil contoh operasi usus buntu aja deh. Operasi usus buntu 30 juta loh. Kalau misalnya uangnya Hmm, nggak cash, susah kan gitu loh susah ya. mencarinya gitu, apalagi kalau nggak punya asuransi kan. Nah itu dia, kalau misalnya, tapi tergantung ya, kalau misalnya angkanya jadinya besar, misalnya pengeluaran dia sebulan itu 100 juta, atau dia nggak usah lah kebanyakan 30 juta misalnya sebulan gitu kan, kalau kali 12 kan 3 kali 12 360 juta, itu aja menurutku masih simpen aja di cash gitu, biarin aja dia duduk-duduk diam di situ, karena sekarang nggak usah yang aneh-aneh ya, beli tiket buat pulang aja udah mahal banget kan, kayak kami gini tuh beli tiket mau buat pulang aja udah mahal banget gitu. Jadi itu tuh udah bisa Iya. jadi bisa digunakan karena kan bisa jadi darurat atau apa yang kayak gitu. Jadi cash boleh, cash sih yang paling saranku tuh cash. Yang kedua sih kalau semudah-mudahnya yang liquid itu ya emas yang bisa dijual cepat, tapi nggak boleh dalam bentuk gelonggongan yang besar-besar gitu ya. Kalau mau dipecah, nyimpan dana darurat per 20 gram gitu. Oke. Jadi ngejualnya mudah gitu. Atau ya deposito, tapi deposito itu ya harus pendek-pendek, nggak bisa yang panjang-panjang gitu. 3 bulan. Tapi urutannya harus jelas ya, cash ada dulu, baru emas, baru deposito, yang kayak gitu. Oh gitu. Ini pas sih ada si Kak Dede nih nanya. Bisa nggak sih menjadikan deposito sebagai dana darurat? Yang mana deposito itu kan bisa diambil cepat karena jangka waktu 1 bulan Kan nggak atau tiga bisa bulan. diambil cepet katanya, nggak bisa diambil cepet. Iya, makanya layer pertamanya itu tetap harus cash, layer keduanya sesuatu yang bisa kita jual dengan cepat. Jangan dana darurat ada di rumah ya gitu, jual rumah mas tahun juga belum tentu laku kan. Terus yang ketiga deposito, tapi depositonya itu ambil yang sebulan atau yang 3 bulan yang pendek-pendek gitu. Tapi kalau deposito Hmm. sebulan sama deposito 3 bulan sih rasanya sama aja menabung kan, nggak ada efeknya gitu. Sama Iya. aja kalau nyimpen cash ya kan. Lagian kalau deposito tuh kalau misalnya kita butuhnya besok juga bisa langsung diambil nggak sih kalau deposito? Kalau berjangka walaupun 3 bulan juga kalau kita butuhnya pas bulan kedua bisa diambil nggak Ya sih? 4 harian kan? Dia cairnya kan 4 harian juga. Kalau Oh, misalnya 4 kita hari. mau ngegagalin si deposito kan, nggak langsung lah. Bukan Hmm. kayak kita ngambil tabungan kan, ke ATM gitu kan. Oh gitu. Oh ini ada info nih dari penonton Mbak Meme Hinu. Deposito Deposito punya punya Genius Genius bisa bisa. diambil setiap saat. Hmm, ya, iya, Oke. bisa. Terima Oh, kasih berarti itu bisa informasinya. diambil. Terima kasih informasinya. Ya, tapi kalau misalnya bisa diambil setiap saat, ya nggak ada bedanya gitu maksudnya Gak ada dengan bedanya. nabung biasa. Iya, iya, memang bisa kena penalti. Iya, jadi banyak costnya kan. Nggak apa-apa sih. Kalau misalnya itu udah layer yang keberapa sih nggak masalah. Mana Hmm. tahu dia dana daruratnya Hmm. perlu 800 juta ya kan, sayang kalau di tabungan terus ya kan gitu. Iya, emang enakan diinvestasiin sih kalau sebanyak itu Mm-mm. ya. Ini ada lagi yang Mm-mm. nanya dari Anggra Malik lagi. Ini Mm-mm. berkaitan sama cash flow nih. Kak, maksimal Mm-mm. hutang atau pinjaman itu berapa persen dari penghasilan? Ini kita konteksnya pandemi berarti ya. Konteksnya pandemi atau kita suruh masuk kelas aja nih? Utang 30%, nggak boleh lebih dari 30% itu sih sebenarnya. Tapi nanti kalau Oke, kalau di kelas bakal dijelasin detail kenapa, mengapa, celah kenapa, mengapa. Tapi dijaga di angka 30% gitu. oke. Jangan Tapi lebih kalau dari bisa, itu. pas pandemi ini nggak usah nambah utang ya. Jangan ditambah. Pokoknya intinya ya, walaupun dia nggak mengalami perubahan ataupun tidak mengalami perubahan dari segi Mm-mm. penghasilan, tetap jangan nambah utang sekarang ini. Oke. Ini nih ada yang komen, berarti kelas tapak itu seperti orang sakit, konsul dan berobat ke dokter ya biar sembuh. Wah, oke. Wah, iya Terus benar. ada Tapi juga nih konsul anak, sendiri ya kan, nanti dikasih bantuan.
Belajar jadi dokter siap ya mau masuk gimana? kelas. Anak saya dikasih uang jajan 5.000 per hari, tapi dikasih celengan. Jadi dia suka sisihkan 2.000 ke celengan. Gimana itu, Mbak? Dikasih uang Nggak jajan apa-apa, 5.000 tapi per tanya hari, sama tapi kasih. dia. Ya, itu kan kalau masalah uang jajan kan urusan kesanggupan orang tuanya ya. Tapi Mm-mm. boleh nggak bahasanya jangan uang jajan? Kalau uang jajan berarti yang kita kasih sama dia tuh buat jajan semua loh. Nah, ganti Oh, iya, uang iya. saku. Jadi kayak dia emang atau bukan uang saku atau apa ya istilahnya eh allowance atau apa pokoknya gimana ya bilangnya pokoknya jangan Ya, atau dibahasakan uang dikasih jajan uang anak-anak aja, mah kalau tapi dikasih jajan. iya. Iya, ini pokoknya Atau bagianmu dibilang aja minggu dikasih, ini ya gitu. heeh, Mm-mm, kasih aja mm-mm. uang, habis Dan itu nanti yang dia kasih tahu gitu ya, ini ada yang berapa buat nabung, berapa buat jajan gitu nggak sih, Kak? iya, dan diajarin ya nabungnya buat apa. Jadi dari sedini mungkin diajarin jangan disuruh nyeleng di ayam terus habis itu nggak tahu buat apa. Nanti dia begitu dia buka celengannya waktu punya duit banyak langsung dia gegap gempita dong gitu. Tapi rasanya ya kalau zaman sekarang nggak usah disuruh dia ini deh, boleh dia taruh di celengan gitu, tapi suruh dia catat. Ajarin nyatet Hmm. dari sekarang. Heeh, uang ya jadi ajarin catat dari sekarang. Oh, hari ini nyimpennya 2.000, hari ini nyimpennya 1.000, hari ini nyimpennya 2.000. Jadi by the end of month dia bisa closing sendiri. Oke, jadi dari Oh, iya, ternyata iya. bulan ini aku dapatnya segini, aku keluarinnya segini gitu. Keluarin dapat Hmm, segini, gitu keluarin ya. segini, tabungannya segini. Nah, si tabungan tuh harus ada judulnya. Meskipun sesimpel dia misalnya mau beli robot-robotan atau apa gitu. Jadi dia tahu mainan ini aku earn sendiri gitu. Aku dapetin sendiri gitu. Ada yang nanya nih, Kak Ita Aidit, kalau perpanjang cicilan itu termasuk cara yang bijak nggak di masa pandemi? Perpanjang cicilan tuh sama kayak buka hutang atau buka hutang baru atau gimana sih? Perpanjang cicilan itu gimana ya? Mohon maaf Itu nih saya salah kurang 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 paham di terkait refinance keuangan. berarti. Itu salah satu cara kita buat ngakalin kalau misalnya sekarang ini penghasilan berkurang. Itu sih nggak apa-apa ya. Jadi itu nggak sebenarnya bukan bentuk cicilan baru. Memang sih jadinya itu lebih panjang cicilannya. Cicilannya itu dipanjangin gitu. Nah, dan angkanya. Jadi sehingga bulanannya itu lebih kecil. Kalau memang itu salah satu Hmm. cara kita menyiasatinya karena memang kita nggak punya lagi sumber penghasilan lain, nggak ada dana darurat, iya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, dipanjangin sedikit, Oh, jadi tapi nilai yang harus kita bayar per bulan berkurang sehingga setiap bulannya kita nggak sakit kepala. Nggak apa-apa sih, itu. Tapi jangan oke. kebiasaan ya, gitu loh maksudnya. Iya memang, tapi bunganya nambah iya. Ya ada konsekuensi dari setiap aksi kan gitu loh. Yang penting eh, jangan sampai bulanan kita empot-empotan jadinya malah minjem yang lain-lain gitu. Nah, itu. Nggak apa-apa itu salah satu caranya kok. Itu salah satu caranya kok. Nih, kita punya waktu 5 menit lagi buat ini ya, buat talk show. Kalau ada yang mau nanya nih, masih ada waktu silakan. Ini ada juga nanya. Coba Kenalin aku konsep uang usia berapa? Ini, oh Kak Resmi nggak sedini sama mungkin. sedini mungkin ya. Mm-mm. Anak Ada saya. yang curhat nih siap masuk kelas karena lebih dari 30%. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Iya, ini penting ini. Ada yang nanya juga Mm-mm. bagaimana menghitung besaran dana darurat. Berarti itu kan setiap orang beda-beda case-nya ya, nggak mesti ada orang yang perlu Iya. dana daruratnya mungkin 3 kali pengeluaran atau mungkin ada yang perlunya Mm-mm. 6 kali Mm-mm. pengeluaran gitu ya. Tergantung Mm-mm. Mm-mm. mungkin Dan berapa apalagi kalau besar. orang-orang yang udah strong di sebelah asuransinya dia strong, dia kuat kan, ya dana darurat dia kan bisa lebih kecil ya gitu loh. Kalau ini, tapi Hmm, kalau misalnya orang yang memang sama sekali nggak mau pakai asuransi, ya berarti dia dana daruratnya harus lebih banyak lagi gitu, karena dia harus membiayai kalau dia sakit dan apa-apa tuh semua dari situ, nggak ada supportnya lagi yang lain kan. gitu. Jadi ini Mm-mm. ya emang itu nggak sekedar nabung aja sih dana darurat itu. Emang itu tuh Mm-mm. ada tujuannya. Namanya Mm-mm. tabungan, namanya dana darurat itu ada tujuannya dan ngitungnya tuh Mm-mm. juga pakai ilmu, ada cara ngitungnya, nggak sekedar simpen-simpen Mm-mm. uang doang gitu ya. Nah, nanti itu di kelas Mm-mm. tapak Betul. insya Allah akan diajari cara ngitungnya gitu kan, Kak. Mm-mm. Betul.
buat masing-masing lagi kan, dengan pilihannya masing-masing. Jadi gimana nggak bayar mahal ya sama financial planner, karena kan orang juga banyak maunya gitu. Makanya aku tuh lebih prefer, kenapa sih harus bayar orang lain gitu, belajar aja ya kan, mendingan belajar aja. Jadi karena kan kalau dibikinin tuh kan setahun, buat setahun dibikinin, terus abis itu bikin lagi, bayar lagi. Mendingan belajar, invest untuk diri kita sendiri. Nanti sampai kapanpun kita tetap bisa pakai ilmunya. Tinggal kita ngikut kelas-kelas lainnya supaya wawasan lebih luas gitu sih. Oh nih Gitu. ada satu lagi nih yang aku kelewat nih tadi lupa mau nanya. Gimana sih caranya ngumpulin dana darurat? Karena ya misalkan 6 kali pengeluaran itu kan sebuah angka yang besar ya. Gimana kita ngumpulin uang sebanyak itu Kak untuk jadi dana darurat? Mm-mm. Kalau dalam konteks ini, dalam konteks pandemi, kalau keuangannya baik-baik aja, sekarang saatnya kumpul, cicil. Pokoknya sebisa mungkin, jadi ngumpulin dana darurat itu nggak harus tiba-tiba kita punya uang besar gitu, enggak sih. Kalau bisa dicicil, dibikin plannya. Misalnya plannya mau berapa lama nih, kekumpul uang segini, 3 tahun gitu. Oh ya udah, berarti dicicil setiap bulannya berapa ya, setiap bulannya berapa ya gitu. Nah tapi kalau untuk orang yang sekarang ini memang udah keimbas lah ya kena impactnya si pandemi ini, ya memang harus cari sumber penghasilan baru buat punya dana darurat gitu sih. Tuh. Cara Jadi ngumpulinnya sih memang gitu. kalau bisa ada tambahan ini ya, tambahan Income. penghasilan ya. Mm-mm. 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 Makanya ya saatnya lah ini saatnya ngumpul apa Saatnya bebenah diri apa ya. tuh satu saatnya bebenah diri karena tatanan kehidupan kita berubah luar biasa kan. Terus yang kedua saatnya menjual skill yang kita punya. Kadang-kadang kan ya bukan kadang-kadang sih, maksudnya selama ini kesibukan mungkin bikin kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh sebenarnya punya skill ini loh, kita punya skill itu loh gitu. Nah Iya ketika tuh, di rumah dari benar-benar. mulai Februari sampai bulan apa ini sekarang, September, Februari September. sampai September kita di rumah aja, pasti banyak yang menemukan, oh ternyata aku bisa masak ya rupanya gitu, oh ternyata seneng ya bikin beginian atau apalah yang bisa dijual. Yang jualan masker aja banyak banget kan. Maksudnya ya adalah pasti selalu ada bless-nya lah, pasti akan selalu ada positifnya lah, hikmahnya dari semua ini gitu kan. Ya yang tadinya nggak bisa jahit mungkin jadi bisa jahit, yang kayak gitu sih. Oke, jadi gitu ya Kak. Jadi sebenarnya tuh kalau kalau bisa aku simpulkan sih kunci utama dalam menghadapi pandemi ini kan kondisi emergency yang nggak disangka-sangka ya. Kayaknya di bulan Januari kita nggak pernah nyangka bakal mengalami seperti ini gitu kan Kak. Dan kunci utamanya kalau dalam Iya. keuangan itu ya memiliki dana darurat gitu ya. Nggak usah bulan Januari, aku Februari aja masih terbang loh. Kami Nah, Februari itu masih liburan. Waktu berangkat itu di Kuwait zero case. Jadi nggak ada sama sekali. Jadi di airport itu ya kita persiapan aja karena kan kita beberapa kali transit. Nah ya persiapan aja pakai masker. Tapi itu di semua airport itu kita waktu itu transit di Norway nggak ada yang pakai masker. Nggak ada. Itu kayak memang belum ada kejadian nih Februari pertengahan. Nggak ada kejadian sama sekali. Waktu kita nyampe di destinasi muncul tuh satu kasus dari satu hari pertama, hari keduanya 53. Wah, waktu pulang tuh udah ujian terberat. Waduh, kita tuh udah aduh ini berapa airport lagi yang mau dilewatin, udah yang kayak gitu. iya, Berapa airport, benar. berapa penerbangan kan. Jadi itu tuh ya maksudnya ya ampun kok gini ya, tiba-tiba waktu pulang udah yang nggak boleh keluar, 14 hari harus karantina. Terus nggak lama dari 14 hari karantina Kuwait tutup airport, ya Allah untung udah keburu pulang, kalau nggak sangkut kami di antah berantah nggak tahu di mana. Iya jadi emang wah, luar biasa sih. Sih. Dan biarpun mungkin sekarang ada gitu, keuangan kita tetap lancar, kan tetap ada ya pihak-pihak yang justru malah lebih banyak pemasukan atau Malah cuan pemasukan ya. iya malah cuan kan banyak ya di pandemi ini. Jadi walaupun kondisinya seperti itu tetap sebaiknya punya dana darurat ya Kak Kiki. Iya penting. Harus punya dana darurat,
Apapun yang terjadi. Nggak ada pandemi pun harus punya dana darurat. Nanti kalau pandemi berakhir, jangan kalian poya-poya dengan apa yang udah dikumpulkan selama ini. Nah, Itu iya biarin benar aja lah dia nih. duduk manis di situ. Iya, si Ingat-ingat uangnya. nih. Oke, Mm-mm. sekarang kita ini dulu Kak. Aku mau mengumumkan pemenang giveaway live sekarang ini. Jadi Oh, tadi udah sama ada? juri, iya, jadi tadi juri barusan menjapri aku dan memberitahu Wah. pemenangnya. Wah, udah ada Mm-mm. nih. Dapat apa sih Oke, giveaway? Tadi udah dikasih tahu belum? dapat voucher. Voucher untuk ikut kelas tapak. Ini Ah. lumayan banget loh ini. Padahal kelas tapak ini udah menurut aku sih murah ya. Ini ya. Biaya masuknya itu murah. Mm-mm. Sekarang lebih murah lagi kalau ada voucher ini. Rezeki nih buat 2 orang pemenang. Aku bacain ya. Yang pertama, Mbak Anggra Malik. Dikasih voucher pula ya. Selamat, Mbak Anggra Malik. Nanti kami DM Wih. ya untuk ininya. Yang Yeay. kedua, Mm-mm. adalah Mbak Putri Sutarjo. Wah, alhamdulillah. Selamat untuk 2 orang pemenang. Terus nanti kan masih ada voucher-voucher lain yang kita bagikan. Ada 4 voucher nih Kak yang untuk ikut kelas tapak ini nanti kita bagikan Mm-mm. Mm-mm. melalui ada lomba ya, bukan lomba sih, kayak instruksi untuk giveaway sebenarnya, tapi bukan pas live ini. Jadi setelah live ini Ah, teman-teman di yang Instagram mau ya yang nanti ditaruh ya berminat instruksi. di Udah Bing Instagram, kemarin ya ngepost di instruksinya apa? Instagram Insight, maksudnya apa Mm-mm. kesan atau apa yang kalian dapat dari IG live yang 1 jam ini. Mungkin ilmu-ilmu dari Kak Kiki tadi, atau mungkin quote-quote yang paling oke dari Kak Kiki, itu coba diekspresikan lagi di Asik. Instagram, di post ya, di feed. Gitu. Oh, nanti kan Terus bisa ada nonton lagi, ulang satu ya? lagi Kan caranya nanti bisa yaitu nonton ulang dengan di ininya ya. Di isi IGTV bisa template. ditonton ulang kan. Jadi kalau misalnya kehilangan ini. Iya, bisa tonton lagi. Jadi ini nanti kami save ininya, live talk show kali ini nanti akan di save masuk ke IG story insya Allah. Jadi buat teman-teman yang pingin nonton, pingin belajar, Ini terus pingin putus-putus ya? ikutan giveaway, bisa nonton lagi di IG live lagi, apa sih, IGTV kami. Terus habis itu yang Mm-mm. pertama bisa ikutan untuk ngepost di feed insight atau quote terbaik dari Kak Kiki. Nanti 2 hari lagi kami umumkan siapa yang dapat. Terus satu lagi bisa isi template. Template ini loh Kak, yang orang-orang suka ngisi di Instagram kayak kesukaan kamu apa atau apa Oh, sih tuh. Nah itu nanti kami bagiin template-nya ya buat teman-teman. Jadi bisa ada 2 cara nih untuk dapat vouchernya. Jangan lupa. Dan itu kayak si kita latte ngepost, factor kemarin ya, latte factor iya kemarin kayak ya. latte faktor Itu kemarin seru itu. banget ya, Nanti kita orang-orang ya ada ampun, template rajin itu. banget ngisinya. Iya tuh emang kadang kita suka sih nge-share kayak gitu, kayak interaktif Iya. gitu kan, terus ngajakin Yang temen-temen interaktif. gitu. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau kurang jelas sama instruksinya bisa dilihat di Instagramnya K3 kampus.keuangan keluarga. Oke. Oh ya, Kampus dan aku baru kawan-kawan. salah satu sponsornya itu podcast aku, podcast Mamumi. Dari tadi udah sejam Iya lo lupa keren-keren nyebutin. lo podcastnya. Aku udah dengerin beberapa. Jangan lupa ya, jadi yang di follow ada 2 nih, Mm-mm. kampus.keuangan keluarga, satunya lagi Sama. podcast.mamumi, MAMUMI. Hmm. Itu jangan lupa Hmm. teman-teman. Apa tadi Oke, Mbak Mumi? udah. Mamah muda? Apa? Mamumi, Mamumi? podcast.mamumi. Mamumi itu singkatan dari Mamumi? Mama Muda Milenial, Mama Muda Masa Kini. Asik. Mamah muda. Iya, Mamah kita ya muda kan ini untuk milenial. Mamah ibu-ibu muda yang masa masih kini ya. muda gitu. Iya benar-benar. Ya udah, berarti nanti yang milih, berarti tadi pemenangnya disuruh ngirim DM ke kita ya, yang 2 orang tadi ya. Nanti Gitu. yang 2 orang tadi, Anggra Malik sama Mbak Putri Sutarjo ya, nanti tolong DM ke akun Kampus Keuangan Keluarga. Jadi untuk informasi lebih lanjut gimana cara dapetin vouchernya gitu. Oh iya, Oke. aku tuh mau nambahin tadi ada pesan dari Budian, salah satu founder kita yang satunya lagi. Kelas tapak ini ternyata banyak yang request buat kelas weekend atau malam. Jadi kita kayaknya rencananya buka weekend Sabtu pagi. Nanti infonya kita bakal share. Jadi kalau yang kemarin ngerasa nggak pas kalau hari weekdays, apalagi sore-sore, nah boleh ikutan tuh yang kelas weekend gitu.
Nah, kabar baik nih Insya buat Allah seru sih. teman-teman, bakal ada Mm-mm. kelas weekend. Jadi buat yang nggak bisa sore-sore, insya Allah nanti ada kelas lagi weekend nanti. Oke, teman-teman. Jangan Mm-mm. lupa pada follow ya untuk informasi selanjutnya untuk kalau mau daftar-daftar juga. Oke, ini bentar lagi habis Betul. waktunya nih di IG Live. Makasih banyak loh Kak Kiki untuk acara sore ini. Sama-sama. Aku banyak banget dapet insight dari tadi. Padahal ngobrolnya cuma sejam, tapi udah banyak banget dan pasti bakal lebih banyak lagi nanti kalau kita masuk kelasnya ya Kak ya. Ini cuman ibaratnya baru kayak Mm-mm, mm-mm, sedikit mm-mm. aja Insya gitu Allah. dari ilmu yang nanti bakal diajarkan. Mm-mm. Ya sih, Oke, begitu. terima kasih. Aku tutup dulu ya acara sore ini. Makasih teman-teman semuanya. Iya. Makasih banyak untuk Kak Kiki. Teman-teman jangan lupa follow Thank you. Instagramnya. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Nah, ini misteri nih.